Rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu jangan takut, juru selamat telah lahir. Setiap kita dapat punya rasa takut, apalagi di masa pandemi saat ini. Orang dapat punya rasa takut, takut terkena virus, takut akan kematian, ataupun juga takut akan masa depan. Dan juga ada banyak ketakutan-ketakutan yang lainnya. Yang mengalami rasa takut juga bukan hanya kita pada saat ini. Tetapi di dalam Alkitab juga mencatat ada orang-orang yang mengalami rasa takut. Namun di tengah ketakutan tersebut, ada firman Tuhan yang menguatkan, memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah rasa takut yang ada. Di dalam perikop yang kita baca dikisahkan malaikat Tuhan menjumpai para gembala. Dan gembala pada saat itu mengalami rasa takut. Karena jikalau gembala atau orang berjumpa dengan malaikat, maka ada dua kemungkinan. Malaikat itu menyampaikan kabar yang baik, atau malaikat menyampaikan kabar bencana atau malapetaka. Tetapi malaikat Tuhan itu menyampaikan sebuah kabar yang sukacita, kabar sebuah hal yang luar biasa tentang kelahiran juru selamat. Dan tentu kisah mengenai kelahiran juru selamat juga terkait erat dengan kisah Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf, ibu atau juga ayah dari Tuhan Yesus, juga mengalami rasa takut. Maria yang belum menikah, mengandung, tentu ada rasa takut. Bagaimana orang memandang Maria? Tradisi waktu itu, kalau orang hamil atau di luar semua pernikahan, maka akan ada hukuman, itu hukuman mati, hukuman dilempari batu sampai mati. Maria mengalami rasa takut. Yusuf juga mengalami rasa takut. Bagaimana? Belum menikah tapi sudah punya anak. Dan belum lagi, mereka harus mendaftarkan diri sensus ke kota asalnya, sekitar menempuh perjalanan 170 km. Perjalanan yang panjang. Oleh karena itu, Maria ibu Tuhan mengalami rasa takut. Yusuf juga mengalami rasa takut. Para gembala juga mengalami rasa takut. Tetapi, apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, yaitu berita yang luar biasa, yang melampaui rasa takut. Yaitu telah lahir bagimu juru selamat. Siapakah juru selamat itu? Juru selamat adalah pembebas, Mesias yang dinanti Tuhan, yang akan membebaskan bangsa Israel dari segala penderitaan atau penindasan. Tetapi berita itu bukan hanya ditujukan kepada orang Israel atau kepada para gembala, tapi juga kepada kita semua. Maka hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya Tuhan yang adalah Allah bersedia hadir dalam kehidupan manusia, dalam penderitaan manusia. Telah lahir, artinya Allah menjadi manusia, menjadi daging. Dan itu adalah inkarnasi. Sesuatu yang tidak terbatas, Allah yang tidak terbatas, hadir dalam manusia yang terbatas. Dan juga ini adalah karya keselamatan yang dinyatakan dalam sejarah manusia. Dan juga hadir di dalam palungan, artinya hadir di dalam kesederhanaan. Oleh karena itu, berita Natal merupakan bentuk kepedulian Allah kepada manusia. Allah yang mau bersolidaritas dengan penderitaan manusia. Ketika ada penderitaan yang terjadi, bangsa Israel mengalami ketakutan. Maria mengalami ketakutan. Yusuf mengalami ketakutan. Gembala juga mengalami ketakutan. Tapi ada juru selamat yang hadir. Allah yang peduli akan kehidupan umat manusia. Artinya menjadi pembebas. Allah yang hadir di dalam kehidupan manusia adalah Allah yang peduli. Allah yang tidak tinggal diam ketika manusia mengalami penderitaan. Dan Allah yang tidak terbatas, sang pencipta itu, bersedia hadir di dalam penderitaan manusia. Turut berjuang, peduli, dan membawa pembebasan terhadap pergumulan hidup manusia. Dengan demikian firman Tuhan mau mengingatkan kita, Natal adalah Allah yang turun tangan, menolong manusia. Dengan demikian, meskipun ada begitu banyak pergumulan yang hadir dalam kehidupan manusia,
Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita agar kita lebih terfokus kepada Tuhan yang hadir di tengah penderitaan membawa pertolongan ketimbang kita berfokus kepada ketakutan-ketakutan yang ada. Rasa takut itu dapat wajar, tetapi jangan kita terfokus hanya kepada rasa takut dan kekhawatiran, kecemasan. Ini 4 jari saya, ya, 4 jari. Anggaplah 4 jari ini menyimbolkan tentang penderitaan, ketakutan, kekhawatiran hidup. Dan 1 jari saya taruh di depannya. Ini menggambarkan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya memfokuskan diri, hanya melihat pada keterbatasan, permasalahan, ketakutan, kekhawatiran, maka kita tidak akan melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu yang namanya titik buta. Tapi kalau kita memfokuskan diri kepada Tuhan, maka kekhawatiran hidup, ketakutan hidup itu dapat semakin mengecil. Lewat ilustrasi ini, mau mengingatkan kita bagaimana kita punya pilihan, mau fokus kepada rasa takut, kekhawatiran, atau kepada Tuhan. Dengan kita memfokuskan diri kepada Tuhan, bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan berarti hidup bebas dari masalah. Masalah tetap ada, pergumulan hidup tetap ada. Tetapi kemudian Tuhan yang menolong, menguatkan kita. Allah yang peduli atas kehidupan kita. Jadi rekan-rekan, meskipun ada wabah, meskipun masa depan kita belum jelas, vaksin juga masih kemudian membutuhkan sebuah proses. Perekonomian ke depan bagaimana? Sekolah nanti bagaimana? Ada begitu banyak hal kekhawatiran hidup dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang dapat menguasai kita. Tetapi Allah yang hadir, Yesus yang lahir, Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, membawa pertolongan, bentuk kepedulian Allah di dalam kehidupan kita. Seperti sebuah lagu, potongan sebuah lagu tentunya. Saya tidak menyanyikan semuanya. Yang berjudul Allah Peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Berita Natal adalah bagaimana Allah hadir dalam kehidupan manusia, sejarah manusia. Allah peduli, Allah turun tangan, Allah menolong kita, dan Allah tidak meninggalkan kita. Bahkan Dia hadir di dalam kehidupan manusia, menolong kita. Meski ada pun kekhawatiran dan juga ketakutan, jangan takut. Sebab Tuhan yang menyertai kita. Maria, meskipun di dalam ketakutan, tapi Tuhan menolong Maria, memberikan kekuatan, dan juga Yusuf, dan juga kepada para gembala. Tuhan menolong dan memberkati setiap kita di tengah berbagai tantangan yang ada. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan memberkati kita semua. Amin.